imam kepala dan ahli Taurat sedang berdiskusi untuk menangkap Yesus. Kemudian datanglah murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot menemui imam kepala dan ahli Taurat. Masuk dan duduklah. Apa yang hendak engkau berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Kami akan membayar 30 uang perak kepadamu. 30 uang perak? Baiklah. Lalu bagaimana cara menangkapnya? Pergilah ke Taman Getsemani. Di sana kalian akan menemukan dia bersama murid-muridnya. Orang yang aku cium, itulah dia, dan tangkaplah dia. Baiklah, silakan pergi. Yesus pergi bersama 12 muridnya akan melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, Aku beritahukan kepadamu, malam ini sebelum ayam jago berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bukan aku ya, Guru. Ya, bukan aku ya, Guru. Yang akan mencelupkan tangannya ke dalam piala ini, itulah dia. Memang anak manusia akan pergi, tetapi celakalah orang yang menyerahkan anak manusia itu. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Apakah aku? Engkau telah mengatakannya. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Yesus, walaupun mereka tergoncang imannya, tetapi aku tidak akan menyangkal engkau. Ya, aku tidak, Tuhan Yesus. Aku juga, Tuhan Yesus. Yesus membagi roti kepada murid-muridnya, lalu memakannya bersama-sama. Yesus berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang dilimpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Dan kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Setelah makan malam, Yesus mengajak ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus meminta murid-muridnya untuk menemani dan berjaga-jaga.
Ia mengingatkan murid-muridnya untuk tidak tidur. Bangun dan berjaga-jagalah. Lalu Yesus berdoa, Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. ada malaikat dari surga memberi kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluh yang menetes bagai titik-titik darah. Mengapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya tidak jatuh di dalam pencobaan ini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas mendekati Yesus, lalu mencium Yesus. Maka majulah salah satu serdadu untuk menangkap Yesus. Tetapi salah seorang dari murid Yesus menghunus pedang, mengenai telinga serdadu itu, dan terputuslah telinga serdadu itu. Dan Yesus meletakkannya di atas telinga yang putus itu. Mukjizat terjadi, telinga itu kembali tersambung. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia dikirim ke rumah imam besar. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. tetapi ia menyangkalnya dan berkata, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Kemudian untuk kedua kalinya, ketika melihat Petrus, berkatalah kepada orang-orang yang ada di situ, Hai orang itu, temannya yang akan disalib. Aku tidak kenal dia. Aku melihat kamu bersama orang itu. Bukan, kamu salah lihat dia. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah Petrus terseduh-seduh. Kemudian datanglah Pilatus bersama para dayang-dayang dan para pasukannya, karena mereka sudah berkumpul di sana. Maka Pilatus bertanya kepada mereka,
Siapa yang mau aku bebaskan? Barabas atau Yesus? Barabas. Baiklah, kalau begitu, apa yang harus aku buat dengan Yesus? Salam, hai Raja orang Yahudi. Yesus berjalan tertatih-tatih sambil memanggul salib. Orang-orang mengolok-olok, meludahi, dan para serdadu mencambuki Yesus dengan kejam. Mereka merendahkannya. Betapa menderitanya Yesus. Ketika berjalan keluar kota dan Yesus tampak letih, salah seorang serdadu memaksa orang dari Kirene, yaitu Simon, untuk membantu. Maka Simon membantu memikul salib Yesus. Dengan tertatih-tatih, saat itu juga Yesus berjumpa dengan Veronika. Melihat penderitaan Yesus, tibalah hati Veronika melihat Yesus dan menyaksikan kekejaman para serdadu. Maka Veronika dengan hati yang tulus mengusap wajah Yesus yang kena peluh dan darah, dan sungguh ajaib. Kain itu tampaklah wajah Yesus.
selamatkan dirimu dan kami. Apa kau juga tidak takut kepada Allah? Kita patut dihukum karena salah, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Tepat jam 12, keselamatan di daerah itu dan kira-kira jam 3 bersedia dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Setelah Yesus wafat, mereka kembali masuk ke kota Kudus. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit menjadi sangat takut. Menjelang malam, datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf. Yusuf menjumpai Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus kemudian memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun menurunkan jenazah Yesus, diserahkan kepada ibu Yesus untuk terakhir kalinya, yaitu Bunda Maria. Betapa sedih hati Bunda Maria melihat putranya yang telah tiada. Setelah anak-anak memberikan kolektor, bagi para orang tua murid yang ingin memberikan kolektor, dipersilahkan di belakangnya. Terima kasih.
Tuhan bersamamu. Semoga keluarga besar PKK Santo Fransiskus, anak-anak yang ada di sini, para guru dan juga setiap wali murid dan kita semua yang hadir di sini dilimpahi kasih karunia Allah, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa anak-anak.